guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini ya guys. Indonesia merupakan sebuah negara yang unik, memiliki 17.000 pulau, 1.500 suku, dan juga 1.027 bahasa. Dan semua ini tersebar dari Sabang sampai Merauke guys. Suku-suku ini membentuk peradaban yang sangat besar dan bertahan hingga sampai saat ini. Namun guys, selain suku-suku yang terdaftar di Indonesia ini, rumornya juga ada suku gaib yang tinggal di Indonesia. Dan keberadaan suku-suku tersebut ini masih menjadi misteri. Karena kadang suku-suku ini menampakkan dirinya namun juga kadang-kadang menghilang. Yang pertama adalah orang Bunian Sumatera Barat. Orang Bunian ini adalah salah satu suku gaib yang konon banyak sekali berada di Sumatera Barat. Mereka ini biasanya mendiami tempat-tempat sepi seperti kuburan, bukit, kawasan hutan, bahkan juga rumah kosong guys, atau rumah yang sudah lama ditinggalkan kosong. Mereka ini muncul saat senja, dan kedatangan mereka atau kemunculan mereka ini memiliki tanda-tanda guys. Biasanya orang-orang setempat ini akan membawa bau aroma kentang goreng gitu loh. Dan makhluk tersebut biasanya dipercaya suka menyesatkan para penjelajah. Biasanya mereka ini berwujud seperti manusia pada umumnya. Konon katanya orang-orang yang sudah memasuki dunia orang Bunian ini akan sangat sulit untuk keluar. Terlebih nih guys, jika orang tersebut memakan makanan yang disajikan oleh orang-orang Bunian ini. Itulah mengapa kasus-kasus menghilangnya manusia di hutan belantara ini biasanya dikaitkan dengan orang Bunian ini. Kisah legenda mengenai orang Bunian ini berasal dari Gunung Kerinci guys. Yang dimana banyak warga sekitar melihat langsung orang-orang atau orang-orang Bunian ini, namun dengan ciri-ciri kaki mereka terbalik. Meski banyak yang percaya bahwa makhluk ini benar-benar ada, namun hingga saat ini belum ada orang yang berhasil menangkap penampakan sosok orang Bunian tersebut guys. Nah, oleh masyarakat sekitar biasanya orang Bunian ini biasa dikenal atau biasa disebut dengan Uhang Pandak, yang dimana sesuai dengan bahasa daerah Kerinci. Kuatnya legenda mengenai Uhang Pandak atau orang Bunian ini juga pernah dialami langsung oleh budayawan di sekitar Kerinci ini yang bernama Zakaria. Sebagai tokoh masyarakat dan juga seorang budayawan, Zakaria ini mempercayai bahwa adanya keberadaan si Uhang Pandak ini guys, atau orang Bunian ini. Bahkan dia juga mengaku dia sempat berpapasan langsung dengan orang Bunian ini guys. Kala itu Zakaria berkata, saat itu di tahun 1995, 3 hari saya melakukan pencarian di sekitaran Gunung Kerinci ini. Di waktu subuh, tepatnya di hari kedua ketika Zakaria ini melakukan pencarian. Kala itu, dia berniat untuk buang air kecil sekalian mengambil air wudhu gitu loh, untuk menunaikan sholat subuhnya. Di tengah gemericik air yang mengalir, samar-samar dia melihat makhluk ini berperawakan gemuk dan juga berbulu gitu loh. Mirip seperti kingkong, tapi bulu-bulunya ini berwarna abu-abu dengan kedua mata yang merah yang amat sangat jelas di kegelapan malam kala itu. Nah, setelah mengamati beberapa saat, si Zakaria ini berpikir untuk mengambil kamera yang berada di tenda untuk mengabadikan sosok tersebut. Namun, ketika si Zakaria ini sudah kembali ke tempat di mana dia menemukan sosok orang Bunian ini, ternyata sosok tersebut sudah menghilang guys. Hilang, nggak ada lagi. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita yang satu ini? Lanjut. Yang kedua ada suku Bati Pulau Seram. Pulau Seram menyimpan sebuah misteri tentang sebuah kelompok makhluk yang bernama atau yang dinamakan Bati. Warga di kawasan itu tuh sangat takut dengan yang namanya Bati guys. Lantaran si Bati ini suka banget menculik anak-anak gitu loh untuk menjadi santapannya. Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 1,6 meter. Digambarkan dia memiliki sayap dan hampir mirip seperti kelelawar gitu loh. Jadi kayak manusia kelelawar gitu loh guys. Dia memiliki sayap yang sangat lebar dan juga berwarna hitam. Nah, kisah tentang suku Bati ini menjadi viral kala itu ketika seorang penulis yang bernama Karl Sunker menulisnya sebagai sebuah artikel.
Warga Pulau Seram ini percaya bahwa suku Bati ini tinggal di gua-gua yang berada di puncak gunung. Mereka ini hanya akan turun untuk mencari mangsa, yakni hewan-hewan. Tapi jika mereka tidak menemukan hewan-hewan, maka mereka juga kerap sekali memakan anak-anak gitu loh, anak-anak kecil. Namun, benarkah sosok supranatural yang mendiami Pulau Seram itu seperti yang digambarkan? Di tengah misteriusnya suku Bati, salah satu akademisi Maluku yang bernama Peter pun penasaran. Pada akhirnya dia pun mendedikasikan dirinya untuk mencari kebenaran mengenai kisah mistis ini, guys. Peter menjalani penelitian mengenai suku Bati ini selama 23 tahun, bermula pada tahun 1985 hingga tahun 2008 yang membawanya ke sebuah jawaban, guys. Dikatakan bahwa Bati ini ternyata adalah sosok yang mampu terbang dan juga menghilang, guys. Sekalipun belum diketahui benar atau tidaknya orang bisa terbang, namun Abah Supama mengakui bahwa ilmu seperti itu pun memang ada. Yang ia ketahui adalah orang-orang zaman dahulu berpindah dari satu pulau ke pulau yang lainnya dalam waktu sekejap, guys. Tetapi bukan dengan terbang. Ibrahim Bau adalah salah satu warga Pulau Seram pun mengonfirmasi mengenai suku Bati ini, guys. Suku Bati ini ternyata mendiami Batu Lusi, Bati Kampung, dan lainnya di desa Kian Darat dan Kilmoi, Kecamatan Seram Timur. Lokasi mereka disebut dengan istilah Tutup Tolu, yang berarti 3 tungku. Dan menurut penuturan Ibrahim ini, yang dimana asal orang Bati dari Cina. Kabarnya, kapal yang saat itu ditumpangi oleh mereka ini karam. Mereka pun memilih untuk menetap di pegunungan. Kebiasaan orang Bati adalah mereka akan keluar ketika hujan rintik-rintik. Dan mereka ini berjalan dengan cara menunduk, guys. Orang Bati juga biasanya belanja di sebuah pasar yang besar. Dan kelebihan orang Bati ini adalah mereka bisa menghilang dalam sekejap, guys. Juga, yang lebih menarik adalah mereka bisa melangkah dari pulau satu ke pulau lainnya, guys. Jadi dengan cepat berpindah gitu loh. Sedangkan rumah-rumah mereka ini seperti rumah-rumah orang primitif gitu loh. Kisahnya sekitar tahun 1960-an, 6 warga Siri-Sori Islam dalam perjalanan mereka ke Ambon ternyata mengalami kendala, guys. Lantaran keganasan alam kala itu, ia membuat ke-6 warga ini atau ke-6 orang ini pun hilang, guys. Menghilangnya mereka berenam ini menimbulkan kecurigaan. Ada yang menyebut bahwa mereka diangkat oleh orang terbang. Karena satu di antara 6 orang ini bisa memakai bahasa Bati dan meminta tolong untuk diselamatkan, guys. Dan pernah juga ketika ada seseorang ini menceritakan mengenai Bati atau suku Bati ini. Tapi tiba-tiba ada sebuah batu yang terlempar di jendela di dekat mereka. Hingga jendela tersebut pun pecah gitu loh, guys. Yang seakan ada seseorang yang tidak suka bahwa mereka ini tengah menceritakan mengenai suku Bati tersebut. Bagaimana menurut kalian mengenai suku yang satu ini? Lanjut. Yang ketiga adalah orang Limun Kalimantan Barat. Orang Limun ini adalah sekelompok masyarakat gaib yang berada di Padang 12, Kalimantan Barat, guys. Jika kalian menonton video aku sebelum-sebelumnya, aku pernah membahas mengenai Padang 12 ini. Yang dimana Padang 12 ini merupakan sebuah hamparan tanah yang luas dengan rumput-rumput dan juga pohon yang ada di sana, guys. Nah, orang-orang setempat ini yakin jika di Padang 12 ini didiami oleh suku Limun, yang dimana suku Limun ini adalah orang-orang yang terkenal dengan sikap jujurnya, baik hati, dan mereka juga sangat suka atau sangat taat dalam beribadah. Bahkan guys, beberapa orang mempercayai bahwa orang-orang Limun ini merupakan keturunan dari malaikat Harut dan Marut yang berada di bumi. Dari cerita yang tersebar di media sosial, banyak orang yang bercerita bahwa mereka mengaku pernah menjumpai orang-orang penghuni Padang 12 ini. Kota gaib Padang 12 ini berada tepatnya di Kabupaten Ketapang, Provinsi Jawa Barat. Yang diklaim bahwa hanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih saja yang bisa melihat orang-orang Limun ini, guys. Dan bagi orang-orang yang memiliki pikiran jahat dan juga kotor, biasanya yang ditimbulkan atau yang dilihat di sekitaran Padang 12 ini malah justru hal-hal yang amat sangat menyeramkan. Pada suatu hari, ada sebuah bus yang menurunkan seorang penumpang di Padang 12 ini. Dan ketika penumpang tersebut turun, tiba-tiba penumpang tersebut pun hilang, guys. Pernah juga terdapat sebuah catatan kantor yang mengurus barang-barang mewah dan juga mobil mewah
di Kabupaten Ketapang ini guys, seperti misalnya Ferrari, pesawat pribadi, ataupun barang-barang mewah lainnya. Padahal guys, penduduk Ketapang tersebut belum pernah ada yang melihat mobil-mobil mewah tersebut atau mobil-mobil mewah itu berada di jalanan atau berjalan di jalanan. Terlebih, pesawat pribadi yang nyatanya tidak berada di bandara. Pernah juga ada sebuah cerita ketika malam-malam ada seorang nenek-nenek yang mendatangi sebuah abang ojek gitu loh. Yang nenek-nenek itu meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Si abang-abang ojek ini pun akhirnya mengantarkan si nenek-nenek tersebut. Tapi guys, ketika si abang gojeknya ini mendekati kawasan Padang 12, tiba-tiba si nenek yang berada di boncengan motornya di belakangnya dia tiba-tiba menghilang guys. Menghilang. Ketika si abang ojeknya ini pulang ke rumahnya, ia kaget ketika melihat bahwa di motornya ternyata ada kunyit emas guys. Hal ini diyakini bahwa nenek yang menumpang abang ojek tersebut adalah orang Limun yang merupakan penduduk asli kota gaib Padang 12. Selain itu, ada juga cerita beberapa tahun silam. Cerita ini dialami sendiri oleh bidan yang bernama Ratna. Kira-kira nih guys, sekitar pukul 2 pagi, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya si bidan Ratna ini. Ketika dibuka, ternyata sosok tersebut adalah seorang perempuan dengan perut yang membesar. Yang dimana ibu tersebut pun meminta pertolongan untuk melahirkan. Dan kala itu bidan Ratna pun langsung menolong ibu tersebut gitu loh guys, dalam persalinannya. Setelah melahirkan, ibu itu pun akhirnya pamit dan memberikan sekantung kunyit. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika keesokan harinya, kunyit-kunyit kuning itu berubah menjadi emas guys. Menurut kalian mengenai kisah yang satu ini? Lanjut. Yang keempat dan juga yang terakhir adalah suku Paloh dari Kalimantan Barat. Suku Paloh ini diyakini adalah salah satu suku gaib yang berada di Indonesia guys. Mereka disebut-sebut mendiami hutan desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang tepatnya berada di perbatasan antara Indonesia dan juga Malaysia guys. Meski keberadaannya ini sangat misterius, suku Paloh ini hidup di pemukiman yang terkenal sangat modern sama seperti manusia pada zaman sekarang guys. Suku Paloh ini digambarkan sebagai manusia biasa gitu loh. Tapi tidak semua bisa melihat suku Paloh ini. Hanya orang-orang yang memiliki indera keenam. Konon, jika seseorang tidak sengaja melihat peradaban suku Paloh ini, wilayah tersebut akan tampak seperti kota yang amat sangat modern guys. Padahal, sebenarnya tempat tersebut hanyalah hutan belantara aja. Meski legenda suku Paloh ini belum dapat diidentifikasi secara ilmiah gitu, namun warga setempat ini percaya bahwa hilangnya orang-orang secara misterius di daerah Paloh tersebut atau di daerah hutan Paloh tersebut berkaitan dengan suku Paloh ini guys. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sudah diajak suku Paloh ini ke dunianya mereka akan sangat sulit untuk keluar gitu loh. Dan kalaupun misalnya bisa keluar, itu karena atas kehendaknya si suku Paloh tersebut guys. Beberapa dari anak-anak di sekitaran situ pernah mengatakan bahwa mereka ini pernah diajak suku Paloh. Dan beberapa di antaranya itu dipulangkan. Tapi beberapa di antaranya pun tidak dikembalikan guys. Nah, itulah tadi mengenai deretan suku gaib yang berada di Indonesia. Bagaimana menurut kalian guys? Oke, segitu dulu video aku kali ini. Dan aku harap kalian menyukai konten aku kali ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Jangan lupa klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye-bye.